Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Suara Pendidikan. Hari ini kita akan diskusi dan ngobrol-ngobrol santai. Ya, tentunya bakalan penuh makna. Dan saya Noval, saya akan menemani kalian. Dan pada saya podcast ini. Ahmad, partnernya Gagan dan Noval yang bikin siap obrolan ini makin hidup. Tapi ngomong-ngomong, kalian sadar tidak akan ini tuh banyak sekali kasus-kasus yang muncul di berita tentang ini anak-anak muda ya, itu kayak tawuran, bullying, sampai cybercrime. Nah, itu dia Islam. Kadang kita ini mikir kenapa bisa begini, padahal sekolah makin canggih, teknologinya makin maju, tapi kok masalah moral ini semakin banyak. Nah, itu kan Noval. Makanya malam ini tuh kita mau bahas sesuatu. Oke, apa itu Kanda? Jadi malam ini tuh kita mau bahas tentang pendidikan karakter berbasis adab, khususnya buat generasi-generasi Z, yaitu siapa ya, kita ini teman-teman. Betul sekali teman-teman. Oleh karena itu saya sudah mengundang dua narasumber yang penting pada pembahasan kali ini. Ada Kakak Fitri, mahasiswa Gen Z, ya supaya kita tahu perspektifnya langsung dari yang ngalamin. Dan ada seorang guru, ya supaya kita dapat insight dari sisi pendidik. Halo semua. Halo semuanya, senang banget dapat bertemu kalian, terutama Ibu Guru Yusria. Dan terima kasih juga kepada hostnya telah mengundang saya pada podcast kali ini, di mana pembahasannya mengenai suara pendidikan. Assalamualaikum, halo juga. Ini sebelumnya saya berterima kasih untuk hostnya karena sudah undang saya. Dan semoga ngobrol-ngobrol kita pada malam hari ini bisa bermanfaat buat semuanya ya. Wah, mantap Ki. Jadi podcast kali ini tuh lengkap ya teman-teman. Ada host kita yakni Kakak Noval, ada mahasiswa yakni Kakak Fitri, dan ada juga nih Ibu Yusria sebagai tenaga pendidik. Cocok banget nih buat ngebahas soal karakter dan adab. Oke, baik teman-teman. Kita mulai ke pertanyaan yang sederhana. Saya akan ke Kakak Fitri. Saya ingin bertanya sebagai mahasiswa, Kakak Fitri pernah dengar istilah krisis moral generasi Z? Sering banget, apalagi di medsos yang sering kita temui berita-berita mengenai krisis moralnya Gen Z atau generasi sekarang, dan kadang juga suka jadi bahan gosip di kampus, kayak lihat saya itu anak-anak sekarang gampang banget tersulut emosinya, gampang ikutan tren aneh-aneh. Saya pribadi sebagai mahasiswa Gen Z itu merasa tentangnya sangat nyata sih. Mama Kakak Fitri, contohnya tuh kayak bagaimana ya? Misalnya ada teman yang lebih rajin update TikTok daripada tugas kuliah. Ada juga yang gampang banget terpengaruh konten negatif sampai-sampai berlakunya itu berubah. Jadi kayak akademiknya oke sih, tapi sikapnya itu ya susah buat diubah gitu. Betul sekali, sangat terlihat ya. Saya juga melihat ya banyak anak yang pintar secara teori, tapi pas praktiknya itu di kehidupan sehari-hari ya tidak sesuai. Dia tidak bisa menerapkan teorinya. Nah iya betul kan Noval. Nah tapi kalau menurut Ibu Yusria sendiri nih, pandangannya tentang pendidikan karakter itu
kenapa sangat penting sekali atau sangat krusial buat generasi sekarang? Menurut saya sebagai pendidik, saya melihat anak-anak sekarang itu sebenarnya potensinya sangat-sangat luar biasa karena mereka itu pintar, kreatif, kritis, tapi itu letak masalah dari generasi ini ya karena kurangnya karakter yang dimiliki sehingga potensi yang anak-anak miliki itu bisa melenceng. Padahal kita tahu bahwa tujuan utama dari pendidikan nasional itu sejak awal bukan cuma bikin anak pintar matematika atau sains, tapi kita ingin anak-anak itu bisa jadi manusia yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia. Jadi karakter itu benar-benar menjadi potensi untuk generasi sekarang ini. Iya. Oh, jadi bukan cuma soal nilai di rapornya bagus, tapi harus bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, kayak sikapnya, keterampilannya juga, atau adabnya, begitu ya Bu? Iya, kalau soal nilai bagus tapi karakternya lemah, jadi itu kan hal yang percuma. Misalnya ini toh anak itu pintar sekali IT, tapi itu dibuat untuk hacking orang lain, sehingga dapat merugikan banyak orang. Dan itu juga merupakan salah satu contoh ilmu tanpa adab. Setuju banget tuh. Kadang itu kita sebagai Gen Z suka merasa lebih tahu segalanya karena akses informasi kan sangat gampang apalagi zaman sekarang. Tapi justru itu bikin kita sangat butuh bimbingan soal adab biar nggak salah jalan. Tuh. Nah iya, istilahnya itu kayak gimana pendidikan karakter itu kayak mesin sama setir mobil, analoginya tuh begini. Kalau mesinnya saja yang kencang tapi nggak bisa dikontrol, ya pasti itu mobil bisa nabrak kemana-mana toh. Ya sama halnya juga dengan pendidikan karakter. Keren sekali analoginya, Aslam. Kalau mesin kencang tapi tidak ada rem, ya bisa kacau. Untungnya di pendidikan ada karakter yang jadi pengendali. Oke, tadi kan kita sudah bahas tentang kenapa pendidikan karakter itu penting sekali, dan sekarang kita akan memperdalam pembahasan yang dimana hal ini tuh sering kali muncul kalau kita berbicara tentang karakter, yaitu adab. Nah, iya. Ibu Yusuf ya, boleh jelasin enggak? Adab itu sebenarnya apa sih? Karena anak-anak sekarang itu taunya cuma sopan santun doang. Dia kurang mengerti tentang adab. Boleh Baik, jelasin? jadi soal adab itu luas sekali. Memang yang terlihat di permukaan itu cuma sopan santunnya saja. Tapi kalau kita tarik ke akar dalam Islamnya, adab itu cara kita menempatkan diri dengan benar, baik itu kepada Allah, kepada Rasul, Al-Quran, guru, teman-teman, dan bahkan untuk diri kita sendiri. Kalian juga harus tahu adab itu pondasi hidup, seperti yang dikatakan ulama besar Syekh Muhammad Naqib Al-Atas. Dia pernah bilang bahwa tujuan utama pendidikan Islam adalah menghasilkan insan yang baik, bukan sekadar orang pintar. Dan itu merupakan konsep yang disebut ta'dib, proses penanaman adab. Wah, keren banget penjelasan dari Bu Yusria. Dia mengaitkan konsep besar dari ulama dengan bahasa yang mudah dipahami.
Jadi sudah jelas ya teman-teman kalau pendidikan tanpa adab itu bisa berantakan. Betul. Saya juga merasakan hal itu. Di kampus ada teman yang sangat jenius, ranking terus, tapi kadang cara ngomongnya ke dosen atau ke teman tuh kayak nyakitin gitu, atau tidak baik dari segi perkataannya. Jadi kayak, wah pintar sih, tapi adabnya tuh minus sekali gitu. Nah itu saya itu kayak sering lihat di medsos banyak sekali yang jago debat. Mereka itu luar biasa dan mereka itu bisa kutip teori panjang lebar, tapi minusnya itu bahasanya kasar sekali. Jadi ilmunya itu malah bisa dibilang tidak adem, tapi malah bikin ribut. Nah, disitulah pentingnya untuk menyeimbangkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri itu diutus bukan hanya membawa wahyu, tapi juga untuk menyempurnakan akhlak. Jadi intinya dari pendidikan adab itu penting sekali. Oh, jadi bisa dibilang ilmu tanpa adab itu kayak pedang tajam di tangan anak kecil. Sangat berbahaya. Begitu ya? Iya sih, benar juga kalau dipikir-pikir itu banyak masalah di generasi sekarang. Itu bukan karena kurang pintar gitu, tapi lebih ke salah arah. Misalnya teknologi dipakai buat hal negatif gitu. Mohon maaf sebelumnya tadi kan Ibu Yusria sempat menyebutkan soal takdib. Nah, menurut Ibu Yusria sendiri, bagaimana cara memperhatikannya di dunia pendidikan itu? Baik, saya akan menjelaskan tentang takdib. Takdib itu konsep integrasi ilmu dengan nilai Islam. Jadi tidak ada dikotomi antara ilmu umum dan ilmu agama. Misalnya belajar matematika bisa kita kaitkan dengan nilai adab seperti disiplin atau jujur dalam mengerjakan soal. Jadi bukan cuma hafal rumus, tapi juga tumbuh kejujuran dalam hati anak tersebut. Dan ini juga merupakan langkah awal dalam pembentukan karakter bagi anak. Wah, jelas sekali contohnya, Bu. Jadi kelihatan kalau ilmu itu tidak berdiri sendiri, tapi selalu ada nilai yang menyertai. Apalagi kalau dari kecil anak sudah dibiasakan disiplin dan jujur, ya yakin dan percaya pasti karakter mereka kebentuk dengan kuat. Iya, saya jadi ingat dulu itu pas SMA ada guru fisika saya yang setiap kali jelaskan hukum alam selalu bilang, lihat betapa Allah Maha Teratur. Awalnya kira tuh cuma selingan gitu, tapi lama-lama jadi kebiasaan buat mikir gitu. Nah iya, kayak kita itu bukan cuma belajar tentang angka perhitungan apa segala macam, tapi kita itu juga diperkhususkan untuk belajar tentang sikap. Iya, karena kalau cuma fokus ke teori terus, hasilnya siswa pintar secara otak, tapi dingin, cuek begitu, kurang empatinya, tidak punya rasa hormat. Padahal yang di dunia, yang dibutuhkan di dunia sekarang ini itu orang cerdas sekaligus beradab pastinya. Oke, jadi buat para pendengar, ingat ya, adab itu bukan hal sepele, teman-teman. Bahkan ada pepatah ulama mengamalkan satu bab adab itu lebih baik daripada 70 bab ilmu. Wah, dalam banget ya. Jadi ingat, kadang kita sibuk ngejar IPK tinggi, tapi lupa sama hal kecil kayak caranya Pak dosen atau gimana sikap ke orang yang lebih tua gitu, terlebih-lebih ke orang tua kita. Iya benar, tapi kadang hal kecil kayak kita ucapkan salam sebelum masuk kelas itu kelihatan remeh karena hal ini dianggap hal kecil, tapi
di situ itu kayak justru letak pembiasaan adab yang biasanya kita anggap hal kecil, tapi ini justru membawa perilaku yang positif atau membentuk karakter kita. Betul sekali. Dan adab ini harus diperhatikan. Jadi bukan sekedar teori saja. Kalau mereka cuma disuruh baca buku etika, saya rasa semua anak bisa. Tapi yang kita perlukan di sini adalah bagaimana isi buku etika itu kita perhatikan oleh anak-anak. Oke, jadi kita udah dapat gambaran bahwa pendidikan adab itu fondasi, bukan pelengkap. Nah, setelah ini mau Kak bahas lebih konkret, bagaimana itu sekolah atau kampus bisa menjalankan pendidikan berbasis adab secara nyata. Karena katanya ada studi kasus keren nih di Bangkalan sama Bintaro. Oke. Segmen berapa, Mi? Segmen 3. Dikit lagi. Oke, gengs. Oke, gengs, kembali lagi kita udah ngomongin teori, udah ngomongin pentingnya adab. Nah, sekarang saya mau pengen lebih realnya nih. Pertanyaannya ini, ada ndak sih sekolah atau lembaga pendidikan yang benar-benar sudah menerapkan konsep ini? Nah, itu iya benar itu karena soalnya kalau teori saja itu gampang cuman tapi artinya tuh bagaimana. Nah, itu yang susah. Nah, dan alhamdulillah ada beberapa contoh bagus. Salah satunya itu di SMP Mahfatihul Huda di Bangkala deh kayaknya. Di sekolah ini ada benar-benar jadi pondasi mereka. Wah, di Bangkalan gimana tuh Bu programnya di sana kayak apa dan bagaimana gitu? Misalnya program mereka itu setiap pagi seperti sebelum KBM para siswa itu ikut kajian kitab. Kitab yang dipakai antara lain Al-Hikam Ibnu Atta'illah sama Akhlak Lilbani. Jadi sebelum belajar itu mereka udah dapat bekal spiritual dan adab terlebih dahulu. Wah, keren banget, Bu. Jadi ingat juga kalau kita mau mulai aktivitas biasanya ada doa dulu biar hati tak tenang. Nah, kalau di sekolah dibiasain begitu setiap pagi, pasti anak-anak jadi lebih siap belajar dengan sikap yang baik. Betul enggak, Bu? Betul sekali. Lalu ada di sana juga ada program membaca Al-Quran bersama tiap Jumatnya. Guru juga di sana diwajibkan menyisipkan nasihat adab dalam setiap pembelajaran. Jadi meskipun lagi belajar IPA, bisa dikaitkan ke rasa kagum pada ciptaan Allah dan pentingnya jujur begitu. Oh, berarti ini sistematis sekali, bukan cuma kayak kegiatan tambahan, tapi ini tuh kayak sudah masuk ke kurikulum sehari-hari mereka. Iya, dan ini biasanya disebut manajemen pendidikan berbasis adab. Jadi bukan sekedar seremonial, tapi ada tahap perencanaan, pelaksanaan, monitoring, sampai evaluasi. Dan semua yang ada di lingkungan itu tentu harus terlibat. Kalau gitu suasana sekolahnya pasti beda banget ya Bu?
Ya, terasa sekali lah perbedaannya. Apalagi anak-anak jadi terbiasa berbicara sopan, menghormati guru, bahkan ke teman-temannya pun mereka itu harus saling santun. Jadi bukan cuma pintar, tapi juga punya attitude yang baik. Wih, asik banget nih sekolahnya. Jadi sekolahnya ini berasa kayak komunitas yang tidak cuma ngajar nilai, tapi juga mengajarkan bagaimana caranya jadi manusia yang enak diajak kerjasama. Iya, betul. Dan itu tergantung dari budaya di sekolah. Budaya di sekolah itu kunci utamanya. Kalau tidak ada sistem, pasti hasilnya juga tidak akan konsisten. Saya jadi ingat dulu pernah ada artikel di Google tentang penelitian di SMP Islam Al Azhar 3 di Bintaro. Katanya mereka itu di sana pendidikan adabnya berbasis Al-Quran, dan itu berhasil bikin siswa lebih peduli sosial. Dan di sana mereka itu ada pembiasaan adab sehari-hari, integrasi nilai-nilai Al-Quran ke kurikulum, dan hasilnya sikap siswa itu jauh lebih positif. Jadi intinya di zaman sekarang bisa banget gitu sekolah ngasih pendidikan karakter yang nyata asal ada komitmennya sih. Iya, karena kalau cuma mengandalkan teori di atas kertas itu tidak akan ada membentuk kebiasaan. Adab itu butuh role model dan habituation. Guru harus jadi teladan, siswa harus dibiasakan, dan tentunya sistem sekolah harus mendukung. Wah, mantap banget Bu. Saya jadi mikir kalau semua sekolah kayak begitu, mungkin kasus-kasus kayak bullying, tawuran, atau pelecehan ya bisa jauh berkurang. Iya, betul itu Kakanda Naval, karena anak-anak itu bukan cuma dilarang, tapi harus diajarkan kenapa kita itu harus beradab, dan bagaimana cara apalagi mempraktekannya ke dunia nyata. Ya, saya merasa relate banget. Soalnya di kampus sering ada program karakter, tapi kadang formalitas aja. Kalau nggak ya, kali Nah, itu juga menjadi masalah umum. Makanya pentingnya ada manajemen bagi setiap sekolah begitu. Oke, jadi dari studi kasus ini kita bisa belajar. Pendidikan adab bisa diterapkan dengan sukses kalau ada sistem, keteladanan, dan konsistensi. Setuju enggak, Aslam? Setuju, saya juga setuju. Dan ini tuh bisa jadi bahan inspirasi juga buat sekolah-sekolah lain. Iya, saya pribadi saja mikir kenapa kampus nggak bikin juga program rutin yang membentuk budaya kayak gini, biar mahasiswa nggak cuma fokus skripsian, tapi juga ada dalam kehidupan sehari-hari begitu. Iya, pastinya mahasiswa itu butuh sekali ini, apalagi di zaman sekarang ini, karena tantangan mereka itu semakin besar, begitu. Oh gitu ya Bu. Ngomong-ngomong soal dunia digital, kayaknya itu cocok banget buat segmen selanjutnya nih. Kita bakal bahas gimana generasi Z menghadapi tantangan moral di era teknologi yang super cepat ini. Nah, oke guys, masuk ke segmen terakhir sebelum penutup. Kita udah bahas teori kan tadi, dan juga praktik di sekolah sampai contoh nyatanya. Nah, sekarang kita bakal bahas hal yang paling dekat sama generasi Z, yaitu dunia digital. Yes, ini topik panas banget. Karena jujur, kita semua di sini pasti sehari-hari tidak bisa jauh
dari HP. Mulai dari bangun tidur itu HP dulu yang dicari yang pertama. Iya, betul banget. Kadang itu bangun tidur bukan berdoa dulu, tapi langsung buka HP gitu. Langsung ngecek notifikasi dari WA ataupun Instagram ataupun sosial media yang lain gitu. Nah itu dia Bo. Nah itu dia Kak Fitria. Jadi sebenarnya teknologi ini bisa jadi berkah, bisa juga jadi bencana. Ya, tapi tergantung arahnya. Kalian mau pakai untuk alat kebaikan atau justru sebaliknya. Yang nentuin itu kalian. Ya, betul sekali. Saya sering mengingatkan juga kepada siswa saya bahwa internet itu seperti pisau, bisa dipakai masak, bisa juga melukai. Tinggal bagaimana cara kita menggunakan internet itu dengan secara bijak. Iya, masalahnya anak-anak sekarang kan itu udah digital native, yang dimana mereka lahir di era digital dan internet. Mereka biasanya itu mereka menerima informasi cepat di medsos, misalnya video-video yang bagaimana bisa dibilang durasinya itu cukup pendek, dan mereka menerima informasi yang begitu cepat, misalnya kayak scrolling dari TikTok, Instagram, Facebook, dan platform lain. Dan ini tuh bisa memberikan dampak negatif tentunya bagi anak-anak muda sekarang. Jadi kalau dibandingkan dengan gen-gen sebelumnya, kebiasaannya tuh pasti jauh berbeda dengan generasi yang sekarang. Iya, betul sekali. Kadang kita tuh suka terlalu percaya diri karena udah biasa googling apa aja, jadi ngerasa nggak perlu lagi nasihat guru atau orang tua. Padahal ya ilmu di internet itu banyak banget yang nggak ada filternya gitu. Ah, saya sering juga melihat orang ribut di Twitter gara-gara beda pendapat sedikit. Sembarang yang pernah bilang di komen. Biasa harusnya itu sebelum mengetik, ya biasakan mikir dulu sebelum atau posting sesuatu. Kita harus mempertimbangkan dulu apakah kata-kata itu pantas kalau diucapkan langsung. Begitu. Sepertinya itu yang disebut krisis akhlak digital. Jadi sopan mereka itu sopan di dunia nyata saja, tapi perkataannya di sosmed itu kasar sekali. Padahal Islam mengajarkan adab itu berlaku di mana saja, baik itu kita tatap muka maupun online. Makanya pendidikan karakter itu harus adaptif. Kalau cuma dilarang dia main HP, itu tidak mempan ke. Itu sebenarnya kita harus langsung mengajarkan kepada anak-anak bagaimana menggunakan teknologi atau internet itu secara bijak. Iya, sangat setuju. Pribadi sih ngerasa kalau dikasih larangan doa itu malah pengen ngelawan gitu. Tapi kalau dikasih contoh positif, kayak dosen yang aktif bikin konten edukasi di TikTok, itu bikin kita mikir kayak, oh ternyata medsos juga bisa dipakai buat hal keren dan juga bermanfaat gitu. Nah, itu dia. Jadi intinya bukan anti teknologi, tapi wise of teknologi. Wise use of teknologi. Mantap. Jadi saya dulu sempat bagaimana saya keinget quotes di mana generasi yang hebat itu bukan yang menguasai teknologi, tapi yang bisa mengandalkan dirinya saat berhadapan dengan teknologi. Nah, betul sekali tadi yang diucapkan. Sebenarnya itu sudah menjadi inti nih. Kalau kita punya adab, pasti kita bisa jadi tuan atas teknologi itu, bukan malah jadi budaknya. Asik. Jadi hari ini kita nggak cuma ngobrol soal pendidikan teman-teman,
tapi juga dapat bekal buat kehidupan sehari-hari. Mantap banget. Oke, kayaknya kita udah dapat banyak insight. Sekarang waktunya kita rangkum di bagian penutup. Oke, Aslam. Oke, sobat pendengar, kita kan tadi udah ngobrol hampir 30 menit lebih. Banyak banget tuh poin yang penting yang bisa kita tarik. Betul. Pertama, kita belajar bahwa pendidikan karakter berbasis adab itu krusial banget buat generasi Z. Karena tanpa adab, ilmu bisa salah arah. Ya, terus yang kedua itu kita juga dapat contoh nyata bahwa pendidikan adab bisa diterapkan di sekolah kayak di SMP Mafatihul Huda dan SMP Al-Azhar 3 Bintaro. Jadi bukan mimpi, tapi bisa banget sih kalau misal ada komitmennya gitu. Dan ketiga itu tantangan terbesar sekarang adalah di dunia digital. Tapi dengan bimbingan, keteladanan, dan kebiasaan baik, teknologi bisa jadi sarana kebaikan dan bukan menjadi sumber masalah. Jadi kesimpulannya itu kita harus mengedepankan adab dulu, baru ilmu. Nah, kalau kedua-duanya ini seimbang, saya yakin dan percaya bahwa Gen Z atau generasi yang sekarang ini itu bakal jadi generasi yang tangguh, berilmu, sekaligus berakhlak mulia. Ya, baik, betul sekali. Dan baik, saya akan mengakhirinya podcast kita hari ini. Terima kasih banyak buat Bu Guru, Kak Fitria yang sudah berbagi pengalaman, dan Kak Fitri yang sudah jujur cerita dari perspektif anak muda Gen Z tentunya. Iya, sama-sama. Sangat senang juga bisa berdiskusi bareng kalian di podcast ini dengan pembahasan yang sangat bermanfaat bagi anak-anak zaman sekarang tentunya, yaitu Gen Z. Dan terima kasih juga kepada Ibu Guru Yusria. Nah, sama-sama, dan saya juga mengucapkan banyak terima kasih. Semoga bincang-bincang kita tadi tuh dapat bermanfaat ya bagi banyak orang. Dan mungkin itu saya dari kami, dan terima kasih buat kalian semua yang sudah dengerin kami sampai akhir. Jangan lupa share podcast ini kalau kalian merasa podcast ini bermanfaat. Oke. Nama saya Naufal Ahlaki. Dan saya Aslam Fasir Rahmat. Sampai ketemu di episode di episode berikutnya. Bye. Bye-bye.